Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berbagi rangkuman materi IPA kelas 5 tema 1, yaitu tentang organ gerak, hewan, dan manusia. Pada rangkuman ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu organ gerak, kemudian ada alat gerak, kemudian macam-macam tulang, macam-macam otot, macam-macam kelainan pada tulang, dan macam-macam kelainan pada otot. Langsung saja kita mulai. Organ gerak. Organ gerak adalah bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak. Saya ulangi, organ gerak adalah bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak. Contohnya, pada manusia, organ geraknya adalah tangan dan kaki. Kemudian pada ikan, organ geraknya adalah sirip. Pada kelinci, organ geraknya adalah kaki. Kemudian pada burung, organ geraknya adalah sayap. Di dalam organ gerak terdapat alat gerak. Beda ya, ada organ gerak dan alat gerak. Organ gerak itu nama organnya, kaki, kemudian sayap, sirip. Sedangkan alat gerak adalah alat yang terdapat di dalam organ gerak kita. Alat gerak terbagi menjadi 2, yaitu tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Tulang hanya digerakkan oleh otot. Maka dari itu, otot disebut sebagai alat gerak pasif karena otot yang menggerakkan tulang. Berikutnya, macam-macam jenis tulang yang ada pada tubuh manusia. Nama macam-macam tulang yang ada pada tubuh manusia terdapat pada buku tematik halaman 64. Di situ sudah jelas ya, mulai dari tulang tengkorak, kemudian tulang yang ada pada badan kita, dan tulang yang ada pada anggota gerak kita. Berikutnya, yaitu jenis-jenis otot atau macam-macam otot. Macam-macam otot itu ada 3. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kita sadari. Dia bisa bekerja sendiri dan tidak bisa kita perintahkan. Otot polos berada pada organ dalam yang ada pada tubuh kita. Contohnya pada peredaran darah, kemudian otot yang ada pada usus, dan lain-lain. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik nama lainnya adalah otot rangka, karena otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka tubuh kita. Nah, otot lurik ini kebalikan dari otot polos. Kalau otot polos tidak bisa kita kendalikan, nah otot lurik ini bisa kita kendalikan atau bisa bekerja dengan kita sadari. Contohnya adalah otot yang berada pada organ gerak kita, pada tangan ataupun pada kaki. Ketika kita ingin menulis, kita menyadari hal itu, dan otak kita bisa memerintahkan tangan kita untuk menulis. Kemudian kaki bisa kita kendalikan, kita ingin berjalan ke suatu tempat. Nah, yang ketiga, jenis otot atau macam-macam otot yaitu otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot ini berada pada jantung, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sudah jelas ya, macam-macam tulang dan macam-macam otot. Nah, sekarang kita lanjutkan ke macam-macam kelainan yang ada pada tulang dan macam-macam kelainan yang ada pada otot. Macam-macam kelainan yang ada pada tulang, yang pertama yaitu fraktura. Fraktura yaitu patah tulang. Kemudian yang kedua ada fisura. Fisura yaitu retak tulang. Berikutnya yaitu osteoporosis. Tulang kita tidak bisa menyerap kalsium. Berikutnya lordosis. Lordosis yaitu tulang kita terlalu melengkung ke depan. Kifosis. Kifosis yaitu tulang kita terlalu melengkung ke belakang sehingga terlihat seperti membungkuk. Dan ada skoliosis, yaitu tulang belakang kita seperti huruf S atau melengkung ke samping kanan ataupun samping kiri. Kelainan selanjutnya yaitu kelainan yang ada pada otot. Macam-macam kelainan yang ada pada otot, yang pertama namanya hipertrofi. Hipertrofi yaitu kelainan otot yang membesar karena terlalu sering digunakan untuk beraktivitas.
Kemudian ada atrofi. Atrofi kebalikan dari hipertrofi. Atrofi yaitu otot kita mengecil. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher, atau biasa juga disebut dengan salah bantal, yaitu merasa pegal-pegal pada leher kita. Dan yang terakhir ada tetanus. Nah teman-teman, sudah jelas ya macam-macam kelainan pada tulang dan macam-macam kelainan pada otot. Untuk menjaga organ gerak kita, maka kita harus, yang pertama kita harus rajin berolahraga. Yang kedua, kita harus memakan makanan yang sehat, yang bersih, dan yang bernutrisi. Dan yang terakhir, kita harus rajin berolahraga. Nah, sekian rangkuman materi IPA kelas 5 tema 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.